Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas tentang pembaharuan pemikiran Islam di Indonesia. Sebelum lanjut ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan kelompok kami. Kelompok kami terdiri dari dua orang. Yang pertama saya sendiri, Tias Novira Wahidatun Utama, dan yang kedua rekan saya bernama Miftahul Jannah. Terdapat 3 pembahasan yang akan kita bahas di dalam materi pembaharuan pemikiran Islam di Indonesia. Yang pertama yaitu pengertian pembaharuan pemikiran Islam, kemudian yang kedua tokoh-tokoh pembaharuan Islam di Indonesia, dan yang ketiga pengaruh dari gerakan pembaharuan Islam di Indonesia. Pembaharuan Islam adalah proses pemurnian di mana konsep pertama atau konsep asalnya itu ditafsirkan kemudian dipahami sehingga menjadi lebih jelas bagi masyarakat pada masanya. Nah, penjelasan tersebut itu tidak bertentangan dengan aslinya. Pembaharuan di sini bukan berarti mengubah, tetapi melakukan pemberagaman makna dan penafsiran. Gerakan pembaharuan Islam yaitu sebuah gerakan yang bertujuan untuk mengembalikan kemurnian agama Islam agar sesuai dengan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Kata yang lebih dikenal atau istilah lain dari pembaharuan adalah modernisasi dan tajdid. Nah, kata modernisasi ini lahir dari dunia barat. Dalam masyarakat barat, kata modernisasi mengandung pengertian aliran, gerakan, dan usaha untuk mengubah paham-paham. Sedangkan dalam agama Islam, pembaharuan dikenal dengan kata tajdid. Tajdid berasal dari bahasa Arab, dari kata jadid yang berarti baru. Nah, tajdid ini secara bahasa berarti mengembalikan sesuatu kepada kondisi yang seharusnya. Tajdid juga dapat diartikan sebagai memperbaharui ingatan orang yang telah melupakan ajaran agama Islam yang benar dengan memberi penjelasan dan argumentasi-argumentasi baru sehingga meyakinkan orang yang tadinya ragu dan meluruskan kekeliruan atau kesalahpahaman. Orang yang melakukan tajdid atau pelaku tajdid itu biasa disebut dengan mujaddid. Mujaddid tidak membawa agama baru, melainkan membawa metode-metode baru dan memperbaiki metode yang menyimpang berdasarkan Al-Quran dan hadis, serta memperbaiki kerusakan-kerusakan yang terjadi pada urusan agama Islam. Mujaddid ini bisa saja seorang ulama, khalifah, cendekiawan, dan lain sebagainya. Tetapi yang pasti, mujaddid ini adalah orang yang berpengaruh besar dalam menegakkan agama Islam di zamannya. Mujaddid sendiri memiliki tugas untuk memperbaiki, membangkitkan, dan membersihkan Islam yang dinodai oleh unsur bid'ah, kufarat, dan lain sebagainya. Di dalam hadis riwayat Abu Hurairah, Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya, sesungguhnya Allah akan menurunkan orang setiap permulaan 100 tahun kepada umat yang akan tajdid, mengembalikan gemilang agama mereka. Hadis ini mengandung peringatan bagi kaum muslim untuk selalu bersikap optimis dalam menghadapi kehidupan, karena Allah tidak akan membiarkan kerusakan terjadi pada hamba-hambanya. Sebaliknya, Allah akan menyelamatkan hamba-hambanya dari kesesatan dan kebingungan dengan mengirim seorang mujaddid yang akan menghidupkan kembali ajaran-ajarannya. Jadi, pembaharuan pemikiran Islam adalah upaya untuk menyesuaikan paham agama Islam dengan perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Dengan demikian, pembaharuan dalam Islam bukan berarti mengurangi, menambah, atau mengubah teks Al-Quran maupun hadis, melainkan hanya menyesuaikan paham atas keduanya.
Nah, biasanya ajaran-ajaran yang dapat dilakukan pembaharuan itu merupakan suatu hal yang berkaitan dengan masalah-masalah yang terjadi di kehidupan muslim. Nah, dengan kata lain, pembaharuan tidak dapat dilakukan terhadap nas Al-Quran maupun hadis, tetapi terhadap penafsiran-penafsiran atas dasar pemahaman yang diambil. Karena setiap orang memiliki latar belakang kehidupan yang berbeda. Nah, dari latar belakang kehidupan yang berbeda tersebut menghasilkan beberapa perbedaan pandangan dalam memahami suatu masalah. Terlebih lagi pengaruh dari berkembangnya zaman tentu saja akan memerlukan pembaharuan yang lebih realistis dengan zaman yang ada. Karena pada dasarnya pembaharuan ini dilakukan karena adanya pandangan atau pemahaman lama yang dinilai tidak sejalan dengan realitas yang sedang berlangsung. Teman-teman tahu nggak, pada abad keberapa gerakan pembaharuan Islam muncul di Indonesia? Gerakan pembaharuan Islam di Indonesia muncul pada abad ke-20 Masehi. Kenapa sih gerakan pembaharuan Islam ini muncul di Indonesia? Ternyata ini merupakan pengaruh dari gerakan pembaharuan Islam di Timur Tengah yang secara perlahan memberikan pengaruhnya di Indonesia. Yang pertama, jalur haji dan mukim. Haji dan mukim ini merupakan suatu tradisi umat Islam di Indonesia pada saat itu, di mana mereka melaksanakan ibadah haji dan memilih untuk bermukim sementara waktu dengan tujuan untuk menuntut ilmu keagamaan dan pengetahuan, sehingga ketika mereka kembali ke Indonesia, pemahaman keagamaan dan pengetahuannya itu semakin meningkat. Pada tahun 1803 ada 3 orang Minang pergi berhaji, kemudian mereka bermukim atau tinggal di Mekah kurang lebih selama 5 tahun. Nah, pada saat itu gerakan Wahabi sedang berkembang di Mekah. Nah, kaum Wahabi ini melarang untuk merokok, kemudian melarang berpakaian yang berlebih-lebihan, dan menyuruh untuk rajin melakukan sembahyang atau ibadah. Sepulang dari Mekah, mereka menyaksikan praktek kehidupan di Minang. Loh, kok beda? Mereka kaget karena praktek kehidupan di Minang ini sangat berbeda dengan apa yang mereka lihat di Mekah. Kemudian, ketiga orang ini membawa semangat Islam yang diilhami oleh gerakan Wahabi yang Puritan. Kemudian seorang ulama bernama Tuanku Nan Ranceh ini tertarik untuk ikut andil dan mendukung niat ketiga haji yang baru saja pulang dari tanah suci ini. Akhirnya Tuanku Nan Ranceh ini bergabung dan mengajak orang lain untuk turut serta. Akhirnya mereka tergabung dalam kelompok bernama Harimau Nan Selapan. Harimau Nan Selapan ini kemudian meminta pemimpin Kesultanan Pagaruyung, Sultan Arifin, dan kerabat kerajaan bernama Tuan Kulintau untuk bergabung dan meninggalkan kebiasaan adat yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Tetapi Sultan Arifin ini tidak ingin meninggalkan tradisi atau kebiasaan yang telah lama dijalankan secara adat di Minangkabau. Mungkin teman-teman bertanya-tanya, kebiasaan apa sih yang telah dijalankan tetapi menyimpang dari ajaran Islam? Jadi ada beberapa kebiasaan yang dijalankan oleh masyarakat Minang tetapi keluar dari ajaran Islam. Misalnya seperti sabung ayam, judi, minum-minuman keras. Padahal masyarakat adat saat itu sudah banyak yang memeluk agama Islam. Dikarenakan banyaknya penolakan dari kaum adat, akhirnya kaum padri atau kelompok agamis terpaksa menggunakan cara keras untuk bisa mengubah kebiasaan itu sekaligus dengan misi melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar.
Kemudian pada tahun 1815, golongan Padri yang digalang Harimau Nan Selapan berhasil menyudutkan kaum adat. Lantaran semakin terdesak, kaum adat tidak ada pilihan lain. Akhirnya, orang-orang dari golongan adat meminta bantuan kepada pemerintah kolonial Hindia Belanda yang pada saat itu menjajah wilayah Nusantara, termasuk Minangkabau. Hal ini merupakan kesempatan besar bagi Hindia Belanda. Mereka menerima kedatangan kaum adat dengan senang hati, karena tujuan kompeni adalah menguasai Nusantara. Perlawanan orang-orang Minangkabau dari kelompok Padri membuat Belanda terdesak, akhirnya memutuskan kembali ke Batu Sangkar. Nah, pada bulan April di tahun berikutnya, RAF kembali menyerang ke daerah Limpau, markas pertahanan kaum Padri. Pertempuran ini terjadi sangat sengit sehingga menyebabkan Belanda mundur kembali. Kemudian RAF sudah kehilangan akal, sudah kehilangan banyak cara bagaimana untuk mengalahkan kaum Padri ini. Akhirnya RAF meminta Sultan Arifin untuk datang ke kerajaan Pagaruyung. Akan tetapi pada tahun 1825 sang Sultan wafat. Pada bulan November, Belanda mengajukan gencatan senjata sembari meracik strategi licik berupa perjanjian masam. Belanda saat itu sedang kewalahan dan kehilangan banyak sumber daya untuk membiayai beberapa perang lain. Karena bukan hanya di Minangkabau saja Belanda berperang, tetapi di beberapa titik di Indonesia, termasuk perang melawan Pangeran Diponegoro di Jawa. Nah, pada saat masa genjatan inilah Tuanku Imam Bonjol yang notabene adalah salah satu pemimpin kaum Padri mencoba mengajak kaum adat untuk bersatu karena lawan yang sesungguhnya ini adalah penjajah Belanda. Akhirnya setelah diberi pemahaman oleh Tuanku Imam Bonjol, perdamaian dan kesepakatan untuk bersatu antara kaum Padri dan kaum adat tercapai. Setelah kaum adat dan kaum Padri berdamai, apakah daerah Minangkabau terbebas dari perang? Tentu tidak. Setelah Perang Jawa berakhir pada tahun 1830 dan ditangkapnya Pangeran Diponegoro dengan siasat licik, Belanda kembali memusatkan fokus mereka ke daerah Minangkabau. Pasukan kolonial membangun benteng di bukit tinggi bernama Fort de Kock. Kemudian pada 11 Januari 1833, pertahanan Belanda diserang oleh pasukan gabungan kaum Padri dan kaum adat. Menyadari hal tersebut, Belanda belajar belajar dari kesalahan masa lalu. Mereka tidak ingin langsung menggunakan kekerasan, akan tetapi mereka menggunakan cara merayu. Belanda mengatur siasat kembali. Belanda berdalih bahwa kedatangan mereka kali ini bukan untuk berperang, melainkan berdagang dan menjaga daerah Minangkabau. Pada saat itu masyarakat Minangkabau termakan oleh rayuan Belanda. Mereka berpikir bahwa kompeni ini baik. Mereka ingin menjaga daerah Minangkabau. Nah, tak selang beberapa lama, Belanda menerapkan mereka menjalankan siasat licik yang berujung pada penangkapan Tuanku Imam Bonjol yang kemudian diasingkan ke Cianjur, kemudian ke Ambon, kemudian ke Minahasa hingga beliau wafat di sana. Perang kembali berkobar. Kali ini Belanda lebih unggul. Pada tahun 1838, mereka berhasil menembus pertahanan terakhir rakyat Minangkabau. Yang kedua, jalur publikasi. Jalur publikasi yaitu berupa majalah atau jurnal yang berisi tentang ide-ide pembaharuan Islam. Para muslim di Indonesia pada saat itu tertarik untuk menerjemahkan majalah-majalah atau jurnal-jurnal terbitan Mesir maupun Beirut ke dalam bahasa Indonesia. Bukan tanpa alasan mereka menerjemahkannya. Hal ini dikarenakan di dalam jurnal atau makalah tersebut berisikan ide-ide pembaharuan Islam. Isi dari media tersebut menarik muslim di negara kita untuk menafsirkannya ke dalam bahasa lokal. Contohnya seperti di Sumatera Barat terbit Al-Munir yang sebagian materinya berasal dari Kiai Haji Ahmad Dahlan, di mana materi tersebut sebagian disadur ke dalam bahasa Jawa agar masyarakat Indonesia
dapat mudah memahami dan menguasai bahasa ini. Jalur yang ketiga yaitu peran mahasiswa yang belajar di Timur Tengah. Pemimpin pembaharuan Islam di Indonesia menurut Ahmad Januari sebagian besar adalah alumni pendidikan Mekah. Nah, itu dia teman-teman, ide-ide pembaharuan dari luar bisa masuk ke Indonesia. Secara umum, lahir dan berkembangnya pembaharuan Islam di Indonesia ini merupakan bentuk respon terhadap kemunduran Islam dikarenakan adanya praktek-praktek penyimpangan dan intelektual dari dunia barat. Muhammad Darwis atau Kiai Haji Ahmad Dahlan lahir pada tahun 1868 di Kampung Kauman, Yogyakarta. Seandainya Kiai Haji Ahmad Dahlan ini tidak lahir di sana, mungkin Kampung Kauman hanya dikenal sebagai pemukiman yang dekat dengan Masjid Gede Yogyakarta. Tetapi sejarah berkata lain. Kampung itu tercatat sebagai tempat kelahiran seorang pahlawan nasional Indonesia, ulama yang kelak akan menjadi pembaharu dalam pengajaran Islam. Kiai Haji Ahmad Dahlan dilahirkan dari keluarga yang sangat akrab dengan agama Islam. Ayahnya, Kiai Haji Abu Bakar, merupakan imam khatib dari Masjid Besar Kesultanan Yogyakarta. Sementara ibunya, Nyai Abu Bakar, adalah putri dari Kiai Haji Ibrahim, kepala penghulu Yogyakarta. Nah, dari segi keturunan sudah terlihat jelas ya teman-teman bahwa beliau ini terlahir dari keluarga ulama terkenal. Dan jika dirunut, Kiai Haji Ahmad Dahlan ini merupakan keturunan ke-12 dari Maulana Malik Ibrahim, seorang pelopor penyebar agama Islam di tanah Jawa. Di masa kecil, Dahlan tumbuh dan dididik di lingkungan pesantren. Dari lingkungan inilah beliau menimba pengetahuan agama dan belajar bahasa Arab. Secara pendidikan, ia tidak pernah menempuh pendidikan formal. Kemampuan baca tulis ia peroleh dari ayahnya dan kerabat-kerabat dekatnya. Tetapi meskipun tidak menempuh pendidikan formal, ia merupakan anak yang selalu haus ilmu. Berbagai ilmu yang pelajari, baik ilmu pengetahuan maupun ilmu agama. Gairahnya akan ilmu ini dimulai dari ayahnya sendiri atau turunan dari ayahnya sendiri. Nah, dari ayahnya ini beliau mendapatkan dasar-dasar keagamaan yang kuat. Hal ini yang membuat beliau mampu menghatamkan Al-Quran sejak usia dini. Nah, kemudian beranjak remaja, Kiai Haji Ahmad Dahlan ini menuntut ilmu fikih, nahwu, falak, dan hadis. Tercatat ia pernah belajar di pesantren Saleh Darat di Semarang. Nah, di sana beliau bertemu dengan Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Bahkan mereka bukan hanya santri di pesantren yang sama, tetapi mereka juga menempati kamar yang sama. Kemudian pada tahun 1883, saat usianya masih 15 tahun, beliau menunaikan ibadah haji. Setelah berhaji, ia menetap di Mekah sambil memperdalam ilmu agama dan bahasa Arab. Nah, di Mekah ini Kiai Haji Ahmad Dahlan gemar menuntut ilmu dari berbagai sumber. Ia berinteraksi dengan pemikiran para pembaharu dunia Islam seperti Muhammad Abduh, Jamaluddin Al-Afghani, dan lain sebagainya. Interaksi dengan berbagai gagasan pembaharuan Islam akhirnya membawa pengaruh besar terhadap pemikirannya dalam menentukan langkah-langkahnya ke depan. Kemudian di usia 20 tahun, ia kembali ke kampung halamannya. Meski sudah kembali ke tempat asalnya, tetapi beliau tetap menjaga dirinya dari ketinggalan informasi dengan masih berlangganan majalah Al-Manar terbitan Mesir. Melalui majalah Al-Manar, Kiai Haji Ahmad Dahlan masih tetap memperoleh informasi tentang gagasan reformasi di dunia Islam. Pemikiran pembaharuan Kiai Haji Ahmad Dahlan yang akan kita bahas
Pada materi kali ini ada dua. Yang pertama, mengusulkan perubahan kiblat Masjid Gede, dan yang kedua, menentang taklid buta. Pemikiran pembaharuan Kiai Haji Ahmad Dahlan yang akan kita bahas pada materi kali ini ada dua. Yang pertama, mengusulkan perubahan kiblat Masjid Gede, dan yang kedua, menentang taklid buta. Sepulangnya dari Mekah, sesuai dengan kebiasaan orang yang baru pulang haji pada waktu itu, mereka mengganti namanya. Nah, Kiai Dahlan yang bernama kecil Muhammad Darwis mengubah namanya menjadi Ahmad Dahlan. Tak berselang lama, Kiai Dahlan diangkat menjadi Khatib Amin di lingkungan Kesultanan Yogyakarta. Dengan berbagai bekal ilmu yang ia bawa dari perantauan, Kiai Dahlan menemukan ada beberapa hal yang perlu dibenahi dalam pemahaman dan praktik Islam di kampung halamannya. Salah satu peristiwa yang paling diingat adalah ketika beliau dengan ilmu falak yang dikuasainya mencoba membenarkan arah kiblat Masjid Gede Kauman. Nah, pada saat itu Masjid Gede arah kiblatnya lurus ke barat, tidak tepat menghadap ke arah Masjidil Haram di Mekah. Nah, seharusnya digeser sedikit 24 derajat barat laut seperti yang kita kenal sekarang ini. Namun, karena kekeliruan arah kiblat ini sudah terlanjur cukup lama, sehingga ide mengubah arah kiblat ini menjadi isu sensitif dan memicu ketegangan. Kita harus melindungi kewibawaan masjid besar. Maaf, masjid besar itu pindah ke Langgar Kidul. Saya lihat Sat Langgar Kidul miring telah mengikuti masjid gede. Ini pembangkangan, Dimas. Dahlan itu sopo? Hah? Kanjeng Nabi? Dahlan mundur dari jabatan ketip, penggalang masa di Langgar Kidul, bergabung dengan Budi Utomo, mempengaruhi governmen dan sultan untuk meraih kedudukan sebagai residen. Eleng Dahlan, eleng. Sopo kowe, keluargamu, bapakmu. Apa salah saya? Semua orang sudah menganggapmu kafir. Masih mungkir kamu. Usul Kiai Dahlan mendapat tantangan keras dari Kanjeng Penghulu Kamaludiningrat dari Keraton Yogyakarta. Pemikiran revolusioner Kiai Dahlan ini dianggap sesat karena bertentangan dengan ketetapan penghulu masjid. Nah, permasalahan arah kiblat tersebut memakan waktu hampir 1 tahun. Kiai Dahlan mencoba menyampaikan masalah ini secara perlahan-lahan. Puncaknya pada tahun 1899 ketika ia mengubah arah bangunan Langgar Kidul di rumahnya sesuai dengan arah kiblat yang diyakininya. Secara arsitektural tentu hal ini membuat arah langgarnya tidak sesuai dengan arah Masjid Gede Kauman. Nah, mendengar hal tersebut, Penghulu Kamaludiningrat memerintahkan Kiai Dahlan untuk merobohkannya. Tentu saja perintah itu ditolak Kiai Dahlan. Karena penolakan itu, akhirnya Langgar Kidul dirobohkan secara paksa pada malam hari itu juga. Tentu saja, pembongkaran langgarnya membuat Kiai Dahlan kecewa dan hendak meninggalkan wilayah Kauman. Orang di Kauman yang jelas-jelas musyrik, mengkhianati agama dengan merobohkan langgar saya. Kenapa saya yang dituduh kafir? Akan tetapi, karena dibujuk oleh iparnya, ia tidak jadi meninggalkan Kauman dan membangun kembali langgarnya sesuai dengan arah Masjid Gede. Nah, sedangkan arah kiblat yang ia yakini itu ditandai dengan membuat garis petunjuk di dalam langgarnya. Taklid buta.
Taklid buta ini memang diharamkan ya teman-teman di dalam syariat Islam. Taklid buta adalah memahami suatu hal dengan cara mutlak atau membabi buta tanpa memperhatikan ajaran Al-Quran dan hadis yang terkandung. Nah, biasanya orang yang mengikuti taklid buta ini tidak lagi memperhatikan apa yang ia ikuti, meskipun yang ia ikuti itu sudah bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Pada tahun 1903, Kiai Dahlan kembali menunaikan ibadah haji untuk kedua kalinya dan dilanjutkan dengan memperdalam ilmunya ke beberapa guru di Mekah hingga tahun 1904. Kepergiannya kali ini membawanya bertemu dengan Rashid Ridha dan Syekh Khotib. Dalam pertemuan tersebut, mereka mendiskusikan tentang perkembangan Islam di Nusantara. Dari hasil diskusi ini, Kiai Dahlan menyimpulkan bahwa dakwah dan pengajaran Islam di tanah airnya sudah mengalami ketertinggalan sehingga perlu melakukan pembaharuan. Kiai Dahlan melihat bahwa Islam di Nusantara pada saat itu penuh dengan pengaruh tahayul, kufarat, dan bid'ah. Beberapa hal bahkan tidak sesuai dengan perintah Allah dan bertentangan dengan yang ada di dalam Al-Quran dan hadis. Selain berbagai masalah tadi, ada permasalahan lain yang menurutnya sangat perlu diluruskan, yaitu sikap taklid buta. Selain taklid buta, beliau juga melihat ada upaya kristenisasi dari pemerintah kolonial Hindia Belanda terhadap masyarakat. Nah, upaya kristenisasi ini dilakukan melalui lembaga-lembaga pendidikan, balai pengobatan, dan cara sistematis lainnya. Berbagai kondisi ini memprihatinkan dan membuat khawatir Kiai Dahlan. Beliau merasa perlu melakukan suatu perubahan, suatu pembaharuan. Dan dengan adanya dorongan dari para sahabat dan murid-muridnya untuk melakukan suatu pembaharuan secara struktural, akhirnya pada tanggal 18 November 1912, Kiai Dahlan mendirikan sebuah organisasi yang diberi nama Muhammadiyah. Sejak awal didirikannya, Muhammadiyah ini memang ditetapkan oleh Kiai Dahlan bukan sebagai organisasi politik, tetapi bersifat sosial dan fokus di bidang pendidikan. Beliau ingin mengembangkan masyarakat melalui sarana pendidikan. Kiai Dahlan terinspirasi mengembangkan kualitas masyarakat dari kebijakan pendidikan pemerintah kolonial Hindia Belanda. Karena itu, pada prakteknya, ia mengembangkan sistem pendidikan berbasis kelas. Baginya, pendidikan memiliki peranan penting dalam menyiapkan kader-kader Islam yang terdidik. Salah satu yang menjadi langkah awal beliau adalah perhatiannya pada pendidikan untuk perempuan. Ahmad Surkati. Ahmad Surkati ini dilahirkan di Pulau Arku, daerah Donggala, Sudan pada tahun 1875. Nah, sempat mengenyam pendidikan di Makkah. Surkati ini kemudian datang kembali ke Jawa pada bulan Maret 1911. Nah, Ahmad Surkati ini memiliki nama lengkap yakni Ahmad bin Muhammad Surkati Al-Ansori. Nah, beliau juga terlahir dari kalangan keluarga yang terpelajar. Ayah dan kakeknya merupakan seseorang yang pernah belajar di Al-Azhar Mesir. Nah, Ahmad Surkati sendiri mendapatkan pendidikan pertamanya dari ayahnya sendiri, dan beliau berhasil menghafal Al-Quran pada usia yang masih muda. Nah, Ahmad Surkati ini pada waktu itu dikirim oleh ayahnya untuk belajar di Ma'had Sarkinawi, sebuah pesantren besar di daerah Sudan. Kemudian setelah lulus, ayahnya ingin Ahmad Surkati ini meneruskan pendidikannya di Al-Azhar Mesir untuk mengikuti jejak ayahnya tersebut. Nah, namun rencana tersebut terhentikan karena pemerintah Al-Mahdi yang berkuasa di daerah Sudan pada waktu itu melarang warganya meninggalkan Sudan. Nah, namun Ahmad Surkati ini lolos melanjutkan pendidikannya di Makkah dan juga Madinah untuk memperdalam ilmu agama dan sastra Arab selama sekitar 4,5 tahun.
Nah, beliau juga tinggal di Hijaz selama 15 tahun, di mana lebih dari 11 tahun beliau habiskan di Makkah. Nah, tempat beliau menerima pendidikan utama dengan penekanan pada hadis tersebut. Nah, beliau juga merupakan orang Sudan yang pertama kali mendapatkan gelar Al-Alamah pada tahun 1326 Hijriah. Nah, meskipun Ahmad Surkati ini tidak bisa melanjutkan pendidikannya di Al-Azhar, namun beliau tetap rutin berhubungan dengan para ulama yang ada di Al-Azhar melalui surat menyurat. Nah, kemudian pada waktu itu ada utusan dari Jamiat Khair yang berada di Indonesia untuk mencari guru. Nah, karena kurangnya guru yang berkualitas untuk mengajar di sekolah Jamiat Khair, kemudian ulama Al-Azhar tersebut langsung menunjuk ke Syekh Ahmad Surkati ini, dan beliau pun pergi ke Indonesia, dan Ahmad Surkati ini pergi ke Indonesia bersama dua kawannya, yakni Syekh Muhammad Abdul Hamid Al-Sudani dan juga Syekh Muhammad Thayyib Al-Maghribi. Nah, pada sekitar bulan Oktober 1911, Ahmad Surkati ini tiba di Pulau Jawa, tepatnya di Batavia bersama dua kawannya tadi. Pemikiran Syekh Surkati banyak dipengaruhi oleh pemikiran dari Syekh Muhammad Rashid dan Syekh Muhammad Abduh. Nah, ada juga ulama yang menyebut Syekh Surkati ini sebagai pembawa paham Syekh Abduh ke Indonesia, yaitu ingin mengembalikan segala masalah agama, terutama yang menimbulkan pertentangan pada sumber ajaran Islam yang utama, yakni Al-Quran dan hadis. Nah, keadaan tersebut ditandai oleh banyaknya kebiasaan yang merendahkan derajat, yang sesungguhnya hal tersebut bukan dari bagian ajaran Islam. Nah, hal ini menunjukkan bahwa masih banyaknya ulama Islam yang belum memahami Islam dengan sebenarnya. Selama Ahmad Surkati ini berada di Batavia, berkat kepemimpinannya dan juga bimbingannya, dalam waktu yang relatif singkat, sekolah-sekolah yang dibuka oleh Jamiat Khair di Jakarta dan juga Bogor maju dengan pesat. Nah, namun hal itu tidak berlangsung lama karena Syekh Surkati hanya bertahan selama 3 tahun di Jamiat Khair. Nah, karena adanya perbedaan paham yang cukup prinsipil dengan para penguasa Jamiat Khair yang umumnya dari keturunan Arab tersebut. Meskipun kebanyakan Jamiat Khair yang memiliki cara dan juga fasilitas yang modern, tetapi masih kurangnya pandangan terhadap keagamaan, khususnya yang menyangkut persamaan derajat. Nah, hal ini nampak setelah para Jamiah Khair tersebut dengan keras menentang terhadap fatwa dari Syekh Ahmad Surkati ini tentang persamaan derajat. Nah, kemudian dengan perbedaan pemikiran-pemikiran tersebut dan juga pertentangan dari keduanya tersebut, maka Ahmad Surkati ini memutuskan hubungan kerja. Nah, kemudian beliau mendirikan sebuah madrasah sendiri yang diberi nama Al-Irsyad Al-Islamiyah di daerah Jakarta pada tanggal 6 September 1914. Nah, gerakan pembaruan Islam di Indonesia ini mulai muncul pada abad ke-19. Di antara gerakan tersebut yang sangat berpengaruh di Indonesia adalah gerakan Al-Irsyad itu. Selanjutnya yakni Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Nah, Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini merupakan salah satu tokoh ulama pembaharu Islam. Nama lengkapnya yakni nama lengkap dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini adalah Muhammad Hasyim Asy'ari bin Abdul Al-Wahid. Beliau lahir di Desa Gedang, sebuah desa yang di daerah Jombang, Jawa Timur, pada hari Selasa Kliwon tanggal 24 Zulqa'dah 1287 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 14 Februari 1871 Masehi. Nah, semasa hidupnya beliau mendapatkan pendidikan dari ayahnya sendiri, terutama pendidikan mengenai ilmu-ilmu Al-Quran dan juga literatur agama lainnya. Nah, setelah itu beliau menuntut ilmu di berbagai pondok pesantren, terutama di daerah Jawa, seperti di Sone, Siwalan Buduran, Langitan Tuban, Demangan Bangkalan, dan juga Sidoarjo. Nah, Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini merasakan suatu kenyamanan dan terkesan untuk meneruskan
atau melanjutkan studinya tersebut. Nah, kemudian beliau juga berguru kepada Kiai Haji Yakub yang merupakan kiai dari pondok pesantren tersebut tadi. Kemudian tepat pada usia 21 tahun pada tahun 1892, Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini dijodohkan dan juga melangsungkan pernikahan dengan putri Kiai Haji Yakub tadi yang bernama Khadijah. Nah, setelah menikah, beliau menunaikan haji. Kemudian beliau menuntut ilmu ke Mekah. Nah, Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini mempelajari berbagai macam disiplin ilmu, diantaranya ilmu fikih Syafi'iyah dan ilmu hadis, terutama literatur dari Sahih Bukhari dan juga Muslim. Nah, beliau tinggal di Mekah selama 7 tahun. Kemudian kembali ke tanah air dan membuka sebuah pengajian umum di daerah Jawa. Nah, setelah itu pada tanggal 31 Januari 1926 bersama dengan tokoh-tokoh Islam tradisional yang berada di Indonesia, Kiai Hasyim Asy'ari ini mendirikan sebuah organisasi yang diberi nama Nahdlatul Ulama yang memiliki arti kebangkitan ulama. Pengaruh Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini pun semakin besar dengan mendirikan organisasi Nahdlatul Ulama tersebut bersama dengan teman-temannya. Nah, itu dibuktikan dengan dukungan dari ulama-ulama yang ada di Jawa Tengah dan juga Jawa Timur. Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini menggunakan corak Islam tradisional karena corak Islam tradisional ini dipandang sebagai ajaran yang diajarkan oleh pendahulu yaitu Wali Songo. Nah, beliau tetap mempertahankan corak Islam tradisional tersebut sebab paham ini sudah mulai tergerus oleh paham-paham modernis. Oleh karena itu, dalam pemikiran-pemikiran Kiai Haji Hasyim Asy'ari bercorak pada Islam tradisional yang sangat berbeda dengan paham-paham dari modernis. Sampai karya-karyanya yang ditulisnya beranut pada paham Islam tradisional. Selanjutnya yakni ide-ide pemikiran. Yang pertama yaitu teologi, kemudian Ahlus Sunnah wal Jamaah, tasawuf, dan fikih. Nah, dalam teologi Kiai Haji Hasyim Asy'ari membedakan menjadi tiga tingkatan, yakni yang pertama pujian terhadap keesaannya atau keesaan Tuhan. Biasanya ini dimiliki oleh orang-orang awam. Nah, kedua yaitu pengetahuan dan pengertian mengenai keesahannya. Biasanya dimiliki oleh para ulama biasa. Nah, yang ketiga yaitu tumbuh dan dari perasaan terdalam. Ini biasanya dimiliki oleh para sufi. Ide-ide teologi Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini dalam akidah muslim harus menetapkan konsep tawasud atau moderat, yang artinya ada keseimbangan antara penggunaan pemikiran rasional dan dalil-dalil teks yang ada di Al-Quran maupun di As-Sunnah. Nah, dengan begitu keseimbangan antara iman dengan pikiran merupakan bagian yang tidak bisa terpisahkan dari dasar-dasar ajaran Islam. Kemudian Ahlus Sunnah wal Jamaah, Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini menyatakan bahwa sampai sekarang ulama mengikuti 4 mazhab, yaitu mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan juga Hambali. Nah, Nahdlatul Ulama sendiri menerima paham ini karena sesuai dengan tujuan-tujuan NU sendiri, khususnya yang berkaitan dengan membangun hubungan ulama Indonesia, yaitu mengikuti salah satu dari 4 mazhab Sunni tersebut dan menjaga kurikulum pesantren agar sesuai dengan prinsip-prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang berarti mengikuti ajaran dari Nabi Muhammad SAW dan kesepakatan para ulama. Nah, pemikiran Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini mengenai tasawuf, yakni penjelasan mengenai larangan memutuskan kerabat dan juga teman. Beliau juga mengecam keras terhadap penyimpangan-penyimpangan ajaran sufi. Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini telah mengajarkan sebuah konsep ajaran sufi bahwa ajaran sufi ini tidak boleh berlebih-lebihan terhadap apapun. Beliau juga menganjurkan untuk biasa-biasa saja. Tujuannya supaya sufisme dalam Islam ini tidak dianggap radikal.
Nah, pemikirannya mengenai tasawuf ini bertujuan untuk memperbaiki perilaku dari umat Islam secara umum dan juga sesuai dengan prinsip-prinsip dalam Islam. Kemudian pemikiran Kiai Haji Hasyim Asy'ari tentang fikih yang paling menonjol adalah tentang ijtihad dan juga taklid. Nah, menurutnya hal yang sangat penting yaitu mengikuti salah satu dari 4 mazhab Sunni. Kemudian untuk mengenai ijtihad tadi, di sini merupakan sarana paling efektif untuk mendukung tetap tegak dan eksistensinya hukum Islam serta menjadikan sebuah tatanan hidup yang up to date agar mendapat jawaban untuk tantangan zaman. Sedangkan taklid ini adalah mengikuti pendapat orang lain tanpa mengetahui sumber ataupun alasannya. Seperti seorang yang telah mengikuti pendapat dari Imam Syafi'i tanpa mengetahui dalilnya dan hujahnya. Pengaruh dari gerakan pembaharuan Islam yaitu yang pertama membersihkan Islam di Indonesia dari pengaruh dan kebiasaan yang bukan Islam. Kemudian yang kedua mereformasikan Islam dengan pandangan dan pikiran modern. Yang ketiga mereformasikan penafsiran-penafsiran terhadap ajaran dan kondisi pendidikan Islam. Kemudian yang keempat mempertahankan Islam dari desakan-desakan dan pengaruh kekuatan luar Islam. Kemudian yang kelima, melepaskan Indonesia dari belenggu penjajahan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.